Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Diansa Fitra D 021855, mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu prediksi hasil belajar siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode C45. Adapun latar belakangnya itu, dunia pendidikan saat ini merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan yang sangat signifikan, terlebih adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Nah, menurut Anggaran 2019, pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran di kelas yang mengandalkan kehadiran pengajar yang mengajar. Pada pembelajaran tatap muka, siswa terlihat dalam komunikasi secara langsung pada lingkungan fisik. Metode yang digunakan yaitu metode C45, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi nilai hasil belajar siswa untuk mengetahui peningkatan nilai prestasi. Data nilai yang diambil dari satu mata pelajaran yang ada di kelas 5 SD 001 Campalagian sebagai satu sampel data penelitian. Data yang diambil terdiri dari absensi, tugas ulangan, harian, dan ulangan. Nah, beberapa pengembangan yang dilakukan pada C45 ini adalah sebagai antara lain bisa mengatasi missing value, continuity data, dan running. Nah, algoritma C45 ini merupakan salah satu teknik decision tree yang sering digunakan untuk menghasilkan beberapa aturan-aturan atau rule. Tujuan penelitian mengambil metode C45 karena untuk meningkatkan keakuratan dari prediksi yang sedang dilakukan. Adapun kelebihan dari metode C45 ini yaitu dapat menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan, memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima. Adapun rumusan masalah dari judul ini yaitu bagaimana melakukan prediksi hasil belajar siswa menggunakan C45 dan bagaimana membangun model perancangan prediksi hasil belajar siswa menggunakan metode C45. Adapun manfaat penelitiannya yaitu mempermudah pengajar dalam memprediksi nilai hasil belajar siswa dan pembelajaran tatap muka terbatas, mempermudah SD 001 Campalagian dalam mencari peningkatan atau penurunan tingkat akurasi prestasi siswa yang tepat. Kita masuk ke literatur review. Nah, jurnal 1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada masa pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini harus melakukan perancangan yang bagus, dimulai dari perancangan RPP yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Dikutip oleh Nisa dan Haryanto 2020. Perbedaan dari judul yang akan saya kembangkan nanti, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, serta membagikan angket kepada pelajar dan pengajar. Hasil penelitian ini adalah bahwa pembelajaran tatap muka di musim pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan perencanaan pembelajaran RPP yang sesuai dengan kondisi pandemi. Pelaksanaan pembelajaran dengan menitik beratkan pada penyampaian materi, penilaian evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada, serta menaati protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran tatap muka tetap berlangsung normal meski ketersediaan waktu yang terbatas sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian jurnal 2, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas karena sudah ada persetujuan dari orang tua yang sudah tidak cemas lagi dengan adanya penyebaran COVID-19 karena prosedur yang pada pembelajaran tatap muka terbatas yang diberikan oleh satuan pendidikan sudah sangat jelas. Dikutip oleh Jakarta 2021. Jurnal 3. Algoritma C45 dapat diterapkan pada kasus pemahaman pembelajaran matematika siswa SMP swasta Taman Siswa Tapian Dolok yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai entropi dan gain pada setiap atribut penilaiannya.
Hasil penerapan algoritma C45 didapat pohon keputusan dan rules yang menunjukkan bahwa atribut motivasi siswa sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan pemahaman siswa pada pelajaran matematika, dikutip oleh Novika et al. 2021. Jurnal 4. Pada hasil penelitian dilakukan bahwa penerapan klasifikasi C45 pada faktor penyebab menurunnya hasil belajar siswa di masa pandemi. Data yang diambil yaitu data cara belajar, waktu belajar, pemahaman materi, pemberian tugas, serta lingkungan. Hasil perhitungan menyebutkan bahwa mempengaruhi turunnya hasil belajar siswa yaitu pemahaman materi. Yang melakukan pengujian terhadap metode C45 dapat diterapkan dengan bantuan software RapidMiner dan diperoleh akurasi sebesar 97,5%, dikutip oleh Irnanda Hartama dan Windarto 2021. Kemudian jurnal 5. Data mining dengan algoritma C45 dapat diimplementasikan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa dengan 4 kategori, yaitu lulus, cepat lulus, lulus terlambat, dan drop out. Aplikasi desktop berhasil memprediksi kelulusan mahasiswa dengan persentase 87,5%, dikutip oleh Kamaji dan Hansun 2014. Menentukan kelas calon siswa di lembaga kursus bahasa Inggris bisa diakses melalui web dengan cara membuka localhost web. Pada implementasi algoritma C45 ini menghasilkan 12 rules dan hasil pengolahan data uji sebanyak 45 data dengan iterasi perulangan sebanyak 12 kali. Atribut grammar merupakan atribut yang paling berpengaruh pada aplikasi implementasi algoritma C45. Di mana grammar ini merupakan atribut yang menghasilkan gain tertinggi sehingga grammar menjadi root node pada pohon keputusan. Nugroho Studi dan Komputer 2013. Jurnal 7. Algoritma Kamenz dan C45 ini diambil untuk menentukan hasil akhir bahwa kedua algoritma tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jurusan bagi siswa SMK. Kemudian hasil pengujian kinerja klasifikasi penentuan jurusan menggunakan algoritma Kamenz menghasilkan nilai akurasi sebesar 58,22%, sedangkan pengujian menggunakan algoritma C45 ini menghasilkan nilai precision sebesar 26,44%, recall sebesar 25%, dan akurasi sebesar 41,61%, dikutip oleh algoritma C dan Clustering 2021. Kemudian jurnal 8, algoritma C45 dalam memprediksi peminat bahasa asing dengan hasil kuesioner yang dijawab siswa berisikan variabel dan hasil jawaban siswa dengan melakukan perhitungan entropi dan gain dalam menentukan faktor tertinggi yang mempengaruhi minat bahasa asing. Dalam memperkuat hasil yang ditemukan dengan menggunakan software, mengimpor data yang telah disalin atau direkap dari hasil kuesioner. Software yang digunakan adalah RapidMiner. Dengan RapidMiner akan ditentukan hasil keputusan. Di sana akan tertera hasil data yang diimpor berupa pohon keputusan. Dikutip oleh Elvitaria dan Havenda 2017. Jurnal 9. Algoritma C45 dihasilkan nilai entropi dan gain tertinggi yaitu 0,46 terdapat pada atribut bangun tidur dan sampai ke sekolah menggunakan cara manual. Sedangkan menggunakan aplikasi RapidMiner dihasilkan keputusan siswa sering telat datang upacara ke sekolah sebanyak 13% karena mereka bangun tidur lebih dari jam 6.17 serta disebabkan juga jarak lokasi rumah ke sekolah lebih dekat yaitu 3,25 km atau sekitar 20%. Saran untuk penelitian selanjutnya, guna memperbaiki kondisi keterlambatan siswa, maka diperlukan kedisiplinan dari para siswa agar bisa bangun tidur kurang dari jam 6.17 serta bisa juga dihasilkan hasil keputusan yang lebih baik dengan menggunakan. Dikutip oleh Pramono et al. 2018. Jurnal 10.
untuk mempermudah dan mempercepat penentuan penyaksian pemilihan jurusan, sehingga proses yang dihasilkan dari seleksi ini lebih akurat dan objektif. Dari skenario uji coba yang dilakukan, nilai akurasi yang dihasilkan setelah dilakukan pruning lebih baik daripada tanpa pruning. Dikutip oleh Kustianingsian Rahmatia 2016. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.